itulah posisinya. Jadi pada kesempatan ini kami sudah menyurati sama Ibu Krisdayanti. Foto dulu bang. Bang, foto dulu Pak bang. Oke, sip. Bang, ini bang. Ya, oke, terima kasih. Ya, Ketinggian. Oh, udah. Oke, yuk. Oke. ya. Oh, yuk, udah. Oke. Semuanya. Yuk, baik, terima kasih rekan-rekan media pers kalian. Selamat sore buat kita semuanya. Pada hari yang berbahagia ini, di sini izinkan kami dari klien kami atas nama Bapak Fernando Lesmana ingin menyampaikan kepada publik tentang kondisi yang dialami oleh klien kami. Yang pertama, bahwa klien kami itu namanya Fernando Lesmana. Tahun 2008 melangsungkan pernikahan dengan saudari Helda. Dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Laki-lakinya bernama Kelby, bernama Dieter, dan perempuannya bernama Keola. Nanti ada di sini. Kemudian bahwa pada tahun April 2021, saudari Helda mengajukan gugatan cerai kepada klien kami Fernando di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ketika persidangan masih berlangsung, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, Helda melangsungkan pernikahan dengan saudara Frederick Suryacu alias Herik di Denpasar, Bali, tepatnya di Hotel Kempinski Nusa Dua, Badung. Itu pada tanggal Minggu 28 Maret 2021. Karena dalam status hukum masih belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum perkawinan antara Helda dengan Erik dikategorikan kawin tanpa izin. Oleh sebab itu, saya mendampingi Bapak Fernando Lesmana membuat laporan pengaduan pada Polresta Denpasar tanggal 28 Maret 2021, tepatnya hari Minggu siang. Dan laporan pengaduan kita diterima oleh Polresta Denpasar dengan nomor pengaduan nomor 252. Dan terima kasih kita sampaikan kepada Polresta bahwa laporan pengaduan kita itu ditindaklanjuti oleh Polresta dan memakai hukum acara pidana dengan tahapan-tahapan hukum acara pidananya, bahwa saudara Erik dan Helda dipanggil secara layak dan patut oleh Polresta Denpasar tidak mau hadir, sehingga dikenakan tersangka, status tersangka. Dalam pemeriksaan sebagai tersangka, dia dipanggil terus oleh Polresta Denpasar namun tidak datang dan dikhawatirkan waktu itu sudah melarikan diri. Maka oleh Polresta Denpasar pada tanggal 10 Maret 2022 telah dikenakan DPO, status DPO untuk Helda dan Erik. Kemudian bahwa Polresta Denpasar selalu mencari dan kami menerima surat dari Polresta Denpasar berdasarkan SP2HP tanggal 19 April 2023, ternyata sudah dikenakan red notice oleh Polresta Denpasar terhadap kedua orang DPO ini. Jadi inilah gambarnya orang yang DPO itu. Ini ini atas nama Helda, ini atas nama balik lagi Mbak. Sebelah sini bang. nanti kita bagi bang. Sini Bang. Agak turun Bang. Oh. Inilah DPO-nya. Nanti kita sama-sama bisa mengeceknya diulang di Polresta Denpasar. Jadi
kemudian ini karena statusnya ini adalah status DPO, kemudian kita iseng-iseng lihat Instagramnya artis kita, diva kita, Krisdayanti. Di dalam Instagramnya Krisdayanti ternyata tanggal 24 Mei ini akan diadakan konser di Singapura dengan promotornya PT Berkat Entertain Production. Inilah kita cari. Inilah promotornya Berkat ini. Bentar, Pak. Ya bang, ya. Oke. Setelah kami telusuri kalau di sini namanya HAKI, hak kekayaan atas intelektual, di sana di negara Singapura juga ada itu, bahwa ini Berkat Entertain Production ini dimiliki oleh Eric 50% dan dia direkturnya. Nah, Eric 50% dan dia direkturnya. Alamatnya pas semua. Dan Helda 25% dan dia komisarisnya. Itulah posisinya. Jadi pada kesempatan ini kami sudah menyurati sama Ibu Krisdayanti. Kebetulan beliau kan anggota DPR RI ya. Nah, karena kami tidak tahu alamatnya di mana terlalu 3 rumahnya, kami sudah melayangkan surat ini ke DPR RI. Tanggal berapa? Surat ini kami masukkan tadi 8 Mei ke persuratan di Sekretariat Jenderal. Di Sekretariat Jenderal di persuratan. Dan mereka berjanji akan menyerahkan langsung kepada Ibu Krisdayantinya, KD-nya. Di samping itu, bahwa sesuai dengan Instagram ini, mereka kan duet mengajak Erwin Gutawa. Ya kan? Jadi barusan kita sudah sampaikan surat ini kepada Erwin Gutawa dan beliau juga terkejut tentang cerita kasus ini. Tapi beliau bilang melalui Pak Aiwa supaya nanti akan ditindaklanjutin mereka. Ini mereka akan menindaklanjutinya sama sebelah Erwin Gutawanya. Dan bang. Sebelah kanan, Pak. Oke. Jadi begini, bahwa kami sudah menelusuri di TikToknya mereka hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 yang lalu, KD konferensi pers juga di Singapura yang dihadiri oleh KBRI kita di sana. Jadi terhadap ini juga kami sudah mengirimkan surat kami melalui email kepada KBRI supaya dia jangan memfasilitasi orang yang DPO di negara Indonesia. Di dalam SP2HP Polresta Denpasar kepada kami ditegaskan kalau ada saudara melihat keberadaan kedua DPO ini agar menyampaikan kepada Polresta Denpasar. Itu jelas ada bahasa dari Polresta Denpasar. Untuk itu ya marilah kita kawan-kawan himbauan kami, rekan-rekan pers dapat menyampaikan, menyebarluaskan berita ini dan supaya siapapun yang mengetahui keberadaan Helda dan Erik dapat menyampaikannya kepada Polresta Denpasar. Khususnya kami pada acara yang berbahagia ini memohon kepada Ibu Krisdayanti yang juga artis diva Indonesia dan saat ini
memegang amanah sebagai anggota Dewan, anggota DPR RI dari fraksi PDIP Dapil Jawa Timur 5, supaya dia bisa merasakan apa yang kami rasakan, dan besar harapan kami sesuai dengan ajas hukum yang ada di tempat kita, karena negara kita adalah negara hukum, Restat, supaya sebelum pelaksanaan konser itu hukumnya harus dijelas dulu. Ya, rekan-rekan pers sekalian, kira-kira kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada tanya jawab sesi, kita persilakan. Terima kasih. Bang, sekiranya konser itu akan berjalan atau seperti apa, Bang, sejauh ini? Kalau sejauh ini kan yang kita tahu secara Instagramnya Krisdayanti, konser itu akan berjalan pada tanggal 24 Mei 2023 di Singapura. Jadi kita berharap setelah Ibu Krisdayanti dan Erwin Gutawa pun juga KBRI yang mengetahui proses hukum ini dapat meminta kepada Berkat itu untuk membatalkan atau tidak-tidaknya menunda konser itu sendiri, karena melukai hati dan masyarakat kita. Bang, DPO-nya ini kasus apa sih, Bang? DPO-nya ini kawin tanpa izin. Bukan jadi promotor, bukan kasus Bukan. promotor juga. Bukan. Jadi kasusnya gini, Bang. Helda itu masih status hukum suami istri dengan Fernando, tapi dia sudah nikah lagi kepada Erik tanpa izin dari Fernando di Denpasar. Karena itu kita membuat laporan pengaduan di Polresta Denpasar, Bang. Nah, tapi yang ditakutin masalah promotor tadi ini apa, Bang, dari sisi dia sendiri? Karena Helda dan Erik itu yang menikah di Denpasar itu sudah tersangka dan DPO di Polresta Denpasar dan juga dikenakan red notice oleh Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Di sini ada semua datanya di SP2HP. Kalau sesuai dengan SP2HP kan kita kan nggak mungkin ngecap ya, Bang, ya. Nah, dan tadi ini juga kata-kata DPO-nya sudah kita lihat semua kan. Nah, jadi itu dia persoalannya, Bang. Karena gini loh, Bang. Ya saya rata-rata mungkin kita bisa memahami ya. Mungkin kita sudah menikah. Ini Bapak ini mungkin udah punya cucu kali, Pak, ya. Bahwa terhitung April 2021 hingga saat ini Fernando Lesmana tidak pernah ketemu dengan anaknya. Ketiga anaknya. Yang nomor 1, 2 laki-laki, nomor 3 perempuan. Yang kegoncangan jiwa Fernando ketika kami lihat di CCTV, ketika pernikahan antara Frederick dengan Helda, anaknya yang umur 3 tahun yang cewek ini yang jadi pagar ayunya. Itulah yang melukai hati dia seorang bapak, kan gitu. Harusnya dia bisa mengayomi anak putrinya, tapi kondisinya jadi dia manfaatkan. Kita nggak tahu apa dasarnya Helda ini anaknya diperankan sebagai pagar ayu pada saat perkawinan itu. Dan kita bisa lihat itu di CCTV. Bang, untuk komunikasi sama Aldi itu sudah atau belum sebenarnya? Jadi begini, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa ternyata hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, kawan-kawan dari suara.com itu sudah menulis surat ini sebetulnya di berita mereka. Oke? Dan informasi di berita itu bahwa KD akan menjelaskan kondisinya gitu loh. Tapi ternyata sampai sekarang KD itu tidak pernah memberikan keterangan penjelasan atas berita ini. Itu yang kita kecewakan. Tanggal 2 Mei, hari Selasa 2 Mei sudah terbit di suara.com. Tapi kenapa KD itu di hari Jumat tanggal 5 Mei malah konversi pers di Singapura? Apakah ini sengaja mengejek? Kita nggak tahu, walau-walam aja. Tapi harapan kami memang, yang kami harapkan sebetulnya KD itu nggak tahu. Makanya kita kasih tahu ini, KD-nya mau untuk mengholdnya. Isi dari preskon di Singapura itu apa, Bang? Secara garis besar, ya tetap berterima kasih dia kepada Berkat ini sudah memfasilitasi dan tetap akan
tayang untuk di tanggal 24 Mei itu. Dengan Berarti nggak ada pembatalan konser ya Pak? Hah? Nggak ada Berarti sejauh pembatalan. ini nggak ada pembatalan konser ya Pak? Konser tetap berjalan terus ya? Kalau dari versi mereka tetap konser jalan. Kalau menurut mereka, karena kan hari Jumat itu dia terima kasih kepada berkat. Tapi yang mau kita itu sudah melukai hati dalam masyarakat kita. Masa KBRI kita, masa anggota DPR RI kita dari PDIP dari ini tahu ada DPO malah dia ikut beserta bekerja sama. Walaupun memang itu kan tidak ada kaitannya dengan dia secara personal. Tetapi secara etika dan moralnya itu kan pasti bersinggungan. Karena jelas di dalam SP2HP Polresta Denpasar, siapapun yang mengetahui keberadaan kedua orang buronan ini, tersangka ini, DPO ini, wajib memberitahukan kepada Polresta. Itu ada di sini. Jadi kalau Ibu KD itu anggota DPR RI tidak melaksanakannya, berarti dia bertentangan dengan hukum. Sementara PDIP partainya wong cilik yang menjunjung hukum dan hukum jadi panglimanya untuk orang PDIP kan? Bang, sebelumnya abang sendiri udah menghubungi KD hanya mencari alamatnya saja atau sudah menghubungi lewat telepon? Karena kalau dengan KD dan semuanya kita memang nggak ada data. Kalau dia Erwin Gutawa kita ada di Google kan, makanya kita langsung jumpain Erwin Gutawa. KD kita nggak tahu, bahkan rumahnya kan ada 3, kita juga nggak tahu mana yang dia tempatin. Makanya solusinya kami hanya menjumpain di DPR RI dengan harapan Ibu KD mau berbuka hati, dan saya juga dalam surat itu bilang silakan Bu, kalau Ibu mau dialog dengan kami, mari kita dialog dari hati ke hati, kita cerita legowo kok kita apa dan bagaimananya. Masalahnya di situ kita nggak ada. Jadi seolah-olah kita ini, dan kita memang terzolimi, Pak. Kasihan kita di sini. Bang, berarti perannya Helda dan Erik itu sebagai promotor di konser KD besok melalui PT Berkat itu ya? Iya. Melalui Berkat Entertainment Production. Bang, kalau boleh tahu PT Berkat itu apa? Sudah berdiri kapan Bang? Abang tahu gak nelusurin sempat gak? Kalau terima kasih. Kalau di sini itu Maret 2023. Maret 2023 ini. Berdirinya? Iya. Ini datanya dari data Menkumhamnya Singapura ini. Di sini jelas Erik sebagai direktur, pemegang saham 50, Helda pemegang saham 25, dan ada satu lagi 25. Bang, kalau misalkan KD akhirnya melaksanakan konser tersebut, apakah KD akan ikut terseret juga karena dia tidak melaporkan DPO tersebut? Itu kita akan laporkan kepada Polresta Denpasar. Tapi yang jelasnya kami berharap kepada petinggi-petinggi PDIP, khususnya Ibu Megawati, bisa mendengar jeritan hati kami ini. Karena memang kami akan buat surat, dan telah buat surat kepada Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI. Kita udah buat. Mudah-mudahan Ibu Megawati bisa mengetahui ini dan meneruskan kepada KD. Kasihan juga kalau begini anggota DPR RI tidak taat hukumnya, kan repot juga kita kan. Itu dia yang bisa kita. Memang tidak tahu Bang kalau itu DPO. Gimana? Atau memang tidak tahu itu DPO. Kalau itu kita nggak tahu ya Bang. Makanya kita sudah kasih tahu kepada yang bersangkutan. Dan seperti tadi yang aku bilang Bang, bahwa pada Selasa 2 Mei rekan dari suara.com itu sudah mempubliskannya dan sudah menghubungi KD. KD bilang nanti dia akan kasih penjelasan. Itu Selasa 2 Mei. Tapi kenapa KD-nya di Jumat 5 Mei ke Singapura malah konversi persnya? Kan begitu. Karena aku pikir kan mungkin seorang KD mungkin keterbatasan, tapi KD kan punya staf, punya orang kan. Begitu berita ini kan pasti nyampe ke KD-nya kan gitu. Walaupun KD-nya nggak baca, dia pasti tak nyampe lah. Apalagi di zaman IT sekarang ya.
pasti nyampe sama KD-nya. Itu aja harapan kami, Ibu KD yang terhormat, anggota Dewan bisa mendengar jeritan hati kami dan bisa minimal menunda atau membatalkan konser itu karena melukai hati dan masyarakat kita. Bang, untuk masalah ini udah masuk ke LPL belum? Apa? Udah masuk ke laporan belum? Laporan mana bang? Denpasar. Yang mana ya? Ini untuk masalah ini. Sudah kita sampaikan. Atas nama siapa, Bang? Fernando Lesmana. Laporannya. Iya. Dan itu oleh Kapolres bilang ini akan ditindaklanjuti karena red notice sudah dibuat. Red notice sudah dibuat ke Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri kepada keduanya itu dan tetap dilanjuti oleh Polresta Denpasar. Makanya itu Polresta Denpasar dalam SP2HP-nya meminta kepada siapapun yang mengetahui keberadaan dari kedua DPO ini untuk menyampaikannya kepada Polresta Denpasar. Oke, harusnya kan ada pencekalan. Hah? Harusnya kan ada Pencekalan sudah kita buat, tapi itulah mungkin mereka ya. Mereka lebih sebelum pencekalan dilakukan, mereka sudah keluar dulu.